Bagi Paus Fransiskus, sepak bola sudah mendarah daging dalam tubuhnya. Tak mengherankan mengingat ia lahir di Argentina, negara asal Diego Maradona dan Lionel Messi yang punya sejarah panjang di sepak bola. Cintanya pada olahraga ini tak luntur, bahkan setelah ia menjadi pemimpin tertinggi Gereja Katolik Roma. Paus bahkan menggunakan sepak bola sebagai alat untuk menyebarkan perdamaian dan gerakan sosial lainnya. Bagaimana kisah kedekatan antara Paus Fransiskus dan sepak bola? Simak selengkapnya dalam video berikut. Sewaktu kecil, Paus dengan nama asli Jorge Mario Bergoglio ini bukanlah anak yang jago bermain sepak bola. Karena tidak jago, ia kerap disuruh menjadi penjaga gawang. Namun dari bawah mistar gawang, Jorge belajar untuk menanggapi bahaya yang bisa datang dari mana saja. Baginya sepak bola adalah permainan terindah. Papa Suci adalah pendukung setia klub San Lorenzo, sebuah klub dari Flores, daerah pinggiran Buenos Aires, Argentina. Paus sering menonton pertandingan klub ini bersama ayah dan saudara-saudaranya. Setelah menjadi Paus pada tahun 2013, Papa Suci tetap menjadi anggota resmi supporter San Lorenzo. Paus ke-266 itu bahkan punya kartu anggota dengan nomor 88.235. Lucunya, Bapak Suci pernah membuat sedikit kegemparan ketika menerima kartu anggota dari klub pesaing Boca Juniors sebagai bagian dari kemitraan pendidikan Vatikan. Selama bertugas, Paus Fransiskus pernah menerima sejumlah tokoh sepak bola legendaris seperti Diego Maradona, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, dan Gianluigi Buffon. Bagi Paus yang terpilih pada 13 Maret 2013 itu, sepak bola bukanlah sekadar hiburan. Anggota Ordo Jesuit ini melihat sepak bola sebagai cara menyebarkan perdamaian, meski juga tak luput dari korupsi dalam manajemen. Paus Fransiskus kerap mengadakan misa besar di stadion-stadion sepak bola saat perjalanan apostolik. Contohnya saat berkunjung ke Indonesia pada September 2024 lalu, Paus mengadakan misa di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebelumnya pada tahun 2014, atas inisiatif Paus diadakan pertandingan antar agama untuk perdamaian di Stadion Olimpiade Italia. Pemain sepak bola terkenal dari berbagai agama bergabung dalam acara ini. Sepak bola juga menjadi corong Paus Fransiskus untuk mempromosikan solidaritas dan inklusivitas, terutama bagi kaum muda. Saat berpidato di hadapan tim Italia dan Argentina pada tahun 2013, Bapak Suci mengingatkan para pemain tentang peran mereka terhadap anak muda serta akses dari bisnis sepak bola. Seruan serupa diulanginya pada tahun 2016 selama konferensi global tentang iman dan olahraga yang memohon para pemimpin untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik guna mengatasi korupsi dalam sepak bola. Olahraga menurutnya harus jauh dari manipulasi dan penyalahgunaan komersial. Tujuan dalam sepak bola disebutnya melampaui kepentingan individu. Adapun sejumlah klub dan pemain sepak bola sudah mengucapkan selamat jalan kepada Sri Paus, diantaranya Gianluigi Buffon, klub San Lorenzo, dan Real Madrid. Semua acara olahraga di Italia pada Senin 21 April 2025 juga ditunda untuk masa berkabung, termasuk 4 tandingan bola di Serie A. Sepanjang hidupnya banyak gebrakan yang dilakukan oleh Jorge Mario Bergoglio. Ia menjadi Paus ke-266 dan merupakan Paus pertama dari wilayah Amerika Latin, tepatnya Argentina. Ia juga adalah Paus pertama yang memakai nama Fransiskus. Paus Fransiskus juga menjabat lebih lama dari 265 Paus sebelumnya dengan masa jabatan 12 tahun. Rata-rata masa kepausan adalah sekitar 7,5 tahun. Ia juga merupakan Paus tertua kedua dalam sejarah. Paus terakhir yang menjabat yang berumur lebih panjang dari Fransiskus adalah Leo XIII. Leo XIII berusia 93 tahun ketika meninggal pada tahun 1903. Sebelum Leo XIII tidak ada catatan yang dapat diverifikasi tentang usia Paus. Pendahulu Fransiskus yakni Benediktus XVI meninggal pada usia ke-95 tahun.
Namun ia sudah pensiun sebagai paus saat berusia 85 tahun atau 3 tahun lebih muda dari Paus Fransiskus. Sepanjang pengabdiannya sebagai paus, Fransiskus sudah melakukan 47 perjalanan apostolik ke luar Vatikan. Lebih dari 65 negara telah dikunjunginya, termasuk Indonesia, dan menempuh jarak lebih dari 465.000 km. Menariknya, setelah menjadi paus, Bapak Suci tak pernah mengunjungi tanah airnya sendiri, yakni Argentina. Fransiskus juga menulis 4 ensiklik atau dokumen kepausan yang paling penting. Ensiklik pertama ditulisnya adalah Lumen Fidei atau Cahaya Iman, yang berisi soal pentingnya iman Kristen yang sebagian ditulis oleh Paus Benediktus. Selanjutnya pada tahun 2015 Paus menulis ensikliknya yang paling terkenal, yakni Laudato Si, atau secara harfiah berarti terpujilah Tuhan. Ensiklik ini menyerukan tindakan segera terhadap perubahan iklim. Laudato Si diperbarui pada tahun 2023 menjadi Laudate Deum atau Puji Tuhan, yang isinya mengimbau para penyangkal perubahan iklim dan politisi yang lamban untuk berubah pikiran. Ensiklik ketiga adalah Fratelli Tutti pada tahun 2020 yang membahas masalah solidaritas di antara orang-orang pasca pandemi COVID-19. Ensiklik terakhir adalah Dilexit Nos yang dirilis pada tahun 2024, berisi anjuran bagi umat Katolik untuk meninggalkan ambisi akan uang dan mengabdikan diri pada iman mereka. Tak salah memang kalau banyak orang menyebut Paus Fransiskus sebagai sosok yang sangat dekat dengan masyarakat. Ia tak cuma mengajarkan nilai-nilai Katolik lewat pengajaran di gereja, tapi juga sepak bola, olahraga paling populer di dunia. Sepak bola baginya bukan sekadar olahraga, tapi juga alat untuk menyebarkan perdamaian. Damai di surga, Bapak Suci.